Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang User XXXX. Gak ada namanya soalnya guys. Dia bilang katanya, Bang, bahas kombinasi gaya main dalam tim yang baik gimana sih? Sorry, baru main. Nah, katanya gitu guys. Jadi hari ini saya akan kembali membahas bagaimana cara saya menentukan gaya main di line up utama tim kita agar efektif. Oke guys, jadi pembahasan mengenai kombinasi gaya main sebenarnya sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Tapi karena sudah cukup lama, jadi hari ini saya akan kembali membahasnya lagi. Oh ya, tapi karena besok lebaran, jadi saya ucapkan minal aidin wal faizin. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita dan memberkahi setiap langkah kita. Minal aidin wal faizin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Di hari yang fitri ini saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oh ya, dan buat teman-teman khususnya para sultan yang berminat menggunakan jasa saya untuk menangani tim atau melatih pemainnya secara individu, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp. Dan selain itu saya rekomendasikan juga buat para sultan, raja minyak, bos mengkreng, dan juragan bawang barangkali mau top up token, sponsor spesial premium, kartu bulanan, dan lain-lain dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasikan kamu top up di Instagramnya Kiano Store. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Dan dalam pembahasan kali ini, kita juga akan kesampingkan terlebih dahulu kualitas mutu tim maupun individu, apalagi membandingkan dengan squad milik pro player. Jadi kita akan kesampingkan hal tersebut dan kita akan anggap semua tim punya kualitas yang setara. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat dengan saya, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke, langsung saja mari kita bahas bagaimana cara saya menentukan kombinasi gaya main agar efektif. Oke guys, jadi ini adalah line up utama tim saya dengan skema formasi 3-1-4-1-1. Dan di sini saya menempatkan semua pemain inti yang punya playstylist ataupun gaya main, mulai dari posisi penjaga gawang hingga posisi striker. Nah, di posisi penjaga gawang saya menempatkan komandan kotak penalti. Di posisi center back ada back pengolah bola dan juga stopper. Kemudian di posisi gelandang bertahan, di sini saya menempatkan gelandang jangkar. Di depannya ada gelandang mezala dan juga box to box. Sementara di sampingnya diisi oleh dua winger di sisi kanan maupun di sisi kiri. Oh ya, satu lagi saya juga punya back tengah dengan gaya main non Chelsea Deca ya guys ya. Jadi tiga back tengah punya gaya main yang berbeda. Sementara di posisi gelandang serang saya menempatkan penyerang false nine untuk mendukung peran striker dengan gaya main target man. Selain itu saya juga punya opsi lain di bangku cadangan, di mana saya punya penyerang sayap dengan gaya main inside forward. Ada gelandang regista, kemudian ada juga sweeper keeper, kemudian winger no nonsense DC lagi, stopper, dan dua gelandang box to box. Tapi saya tidak memiliki wingbacks, engance, kiper pengumpan, dan juga penyerang pocher ya guys ya. Jadi jangan tanya itu dulu. Nanti kalau saya punya, nanti kita bahas lagi. Lalu apakah cukup dengan gaya main atau playstylist saja tim kita bisa bermain bagus bang? Jawabannya tentu tidak guys. Karena pemain dengan playstylist tidak menjamin bisa membuat tim kita main bagus di setiap pertandingannya guys. Lalu apa yang bisa membuat tim kita main bagus bang? Nah, agar tim yang kita kelola bisa main bagus, pastikan pemain di line up utama tim kita punya skill atau keterampilan yang sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya guys. Jadi saat pertama kali kamu membangun sebuah tim, kamu harus memikirkan terlebih dahulu mengenai taktik, strategi, dan formasi apa yang akan kamu terapkan di setiap pertandingannya nanti. Setelah itu, kamu bisa mulai memikirkan pemain seperti apa yang mungkin sesuai dengan skema taktik, strategi, dan juga formasi yang akan kamu terapkan nanti guys. Ya, memang prosesnya bisa cukup lama, butuh waktu yang
sangat panjang untuk bisa membangun sebuah tim agar sesuai dengan gaya kepelatihan kita guys. Sebagai contoh, Pep Guardiola dengan strategi tiki-takanya, Jose Mourinho dengan strategi bertahannya, dan Jurgen Klopp dengan strategi gegenpressingnya, serta beberapa manajer lain yang punya ciri khas tersendiri menangani timnya guys. Begitupun di game Top 11, dimana kita bisa membangun skuad sesuai dengan yang kita inginkan. Dan musim ini saya masih menerapkan formasi andalan saya, yaitu formasi 3-1-4-1-1, atau terkadang saya juga menerapkan formasi 3-2-1-3-1. Lalu apakah dengan formasi yang diisi oleh kesebelasan yang punya gaya main dan keahlian khusus tim kita bisa bermain bagus? Jawabannya tentu tidak guys. Tidak ada yang menjamin hal semacam itu bisa membuat tim kita main bagus. Lalu apa yang bisa membuat tim kita main bagus bang? Nah jawabannya ada pada skill atau keterampilan pemain inti yang kita tempatkan guys. Jadi pemain yang punya gaya main belum tentu main bagus jika keterampilannya tidak sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya. Sebagai contoh, di posisi penyerang di sini saya menempatkan dua penyerang tengah. Yang pertama penyerang target man dan yang kedua penyerang false nine. Jadi kedua penyerang ini adalah penyerang yang saya didik sendiri sejak usianya masih muda atau pemain yang sempat dilatih secara individu. Dan sekilas kita bisa melihat bahwa penyerang target man memiliki kualitas mutu yang jauh lebih baik dari penyerang false nine. Padahal jika kita perhatikan lebih teliti lagi, justru penyerang false nine lah yang punya skill jauh lebih baik dari penyerang target man guys. Ya, kedua penyerang ini memiliki skill menyerang level legenda, tapi kedua penyerang ini memiliki atribut yang berbeda. Penyerang target man hanya memiliki atribut penyelesaian di angka 244% dan atribut tembakan di angka 249%. Sementara penyerang false nine meskipun usianya sudah tua, tapi dia punya atribut penyelesaian 2 kali lipat jauh lebih baik dari penyerang target man tadi guys. Jadi atribut penyelesaian penyerang false nine ini ada di angka 503% dan atribut tembakannya ada di angka 202% guys. Jadi kedua penyerang ini adalah tipikal penyerang produktif atau pemburu gol. Jadi ketika salah satu penyerang ini sedang tidak dalam performa terbaiknya, satu penyerang lain bisa menjadi pembeda, dan itu yang membuat torehan gol kedua penyerang ini relatif sama. Tapi kedua penyerang ini memiliki atribut pendukung yang berbeda guys. Dan saya membuat penyerang target man yang kuat dengan penempatan posisi dan sundulan yang baik. Sementara penyerang false nine punya atribut pendukung dribble yang bagus. Kalau penyerang false nine ini sebenarnya lebih cenderung mirip seperti penyerang nomor 10 klasik. Jadi kedua penyerang ini masih bisa bekerja sama dengan cara yang berbeda ya guys ya. Nah untuk mendukung kedua penyerang ini agar lebih efektif, saya menempatkan dua winger di sisi kanan dan juga di sisi kiri yang punya kelebihan pada atribut umpan silang, kecepatan, dan dribble. Jadi kedua pemain ini bertugas memberikan suplai bola dari sisi kanan maupun sisi kiri dengan umpan-umpan crossingnya yang berbahaya. Kemudian di area tengah, di sini saya menempatkan gelandang box to box yang punya kelebihan pada atribut umpan dan kreativitas didukung oleh skill bertahan yang cukup baik. Dan di sampingnya saya menempatkan gelandang Mezzala, tapi gelandang Mezzala ini tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan gaya mainnya guys. Dan itu yang membuat permainan tim saya kurang begitu menarik di area tengah musim ini. Sementara di posisi gelandang bertahan, di sini saya menempatkan gelandang jangkar yang punya kelebihan pada atribut umpan, penempatan posisi, dan juga tackle. Selain itu, dia juga punya atribut penjagaan, keberanian, serta kekuatan yang bagus untuk menghentikan serangan lawan di area tengah tim saya guys. Tapi yang masih menjadi PR untuk saya musim ini yaitu di lini pertahanan guys. Jadi di sini saya tidak menempatkan pemain yang punya skill sesuai dengan gaya mainnya, dan itu yang membuat lini pertahanan tim saya cukup rapuh musim ini. Selain itu, saya juga tidak punya opsi pemain cadangan yang bagus. Jadi terpaksa saya masih mengandalkan pemain seadanya di area pertahanan tim saya musim ini guys. Tapi karena lini tengah dan lini serang tim saya punya kualitas yang sedikit lebih baik,
Jadi mereka bisa membantu pertahanan tim saya dengan cara lebih banyak menguasai bola dan menekan terus-menerus lini pertahanan lawannya. Dengan begitu, tim lawan tidak punya kesempatan untuk bisa masuk dengan mudah ke lini pertahanan tim saya, guys. Sementara untuk taktiknya sendiri, musim ini saya masih konsisten menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, tujuannya agar tim kita bisa lebih banyak menguasai bola, gaya tekanan rendah, gaya tackle mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside-nya lah. Dan dengan taktik, strategi, serta formasi dan kombinasi pemain yang punya skill sesuai dengan gaya mainnya, membuat permainan tim saya lumayan bagus dan sedikit sesuai rencana, dimana kedua penyerang yang saya tempatkan menjadi pencetak gol terbanyak, guys. Dan kedua winger sukses memberikan banyak assist untuk rekan-rekannya. Sementara gelandang-gelandang lain juga sukses mencetak gol serta memberikan assist untuk membantu timnya bersaing memperebutkan gelar juara liga. Kemudian tim saya juga lolos ke babak semifinal cup dan juga sukses membawa tim saya lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Ya, meskipun di leg pertama hanya bisa meraih hasil seri, tapi tim saya masih punya kans lolos ke babak perempat final jika mungkin nanti mampu mengalahkan tim lawan dengan skor tipis 1-0. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana cara saya menentukan kombinasi gaya main. Dan kesimpulannya, agar tim kita bisa bermain bagus terletak pada skill atau keterampilan pemain inti yang kita tempatkan, terutama pemain didikan yang kita latih sendiri secara individu atau bahasa gaulnya secara militer. Jadi buat teman-teman khususnya pemula, saran saya jangan terlalu berambisi meraih gelar juara dulu. Fokus aja membangun skuad utama agar sesuai dengan skema taktik, strategi, dan juga formasi yang akan kamu terapkan di setiap pertandingannya. Dan setelah kamu memahami bagaimana cara membangun skuad yang baik, saya yakin tim kamu bisa terus bersaing memperebutkan gelar juara di setiap musimnya, guys. Selain itu, pastikan juga kamu harus rutin melatih tim kamu setiap hari untuk mendapatkan form latihan maupun bonus ketajaman. Dan kamu juga harus memastikan kondisi pemain kamu bugar serta moral pemain inti yang kamu tempatkan minimal sangat baik, atau kalau bisa pemain kamu punya moral mantap. Tapi jika kamu sibuk, tidak sempat melatih pemain setiap hari, dan kamu juga kesulitan nabung booster kondisi, kebetulan banget saya juga buka jasa melatih tim serta nabung booster kondisi setiap hari, guys. Jadi buat teman-teman khususnya para sultan yang tidak sempat untuk menangani timnya, kamu bisa hubungi saya via WhatsApp dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi saya rasa saat ini teman-teman sudah mulai paham ya guys ya mengenai kombinasi gaya main. Kalau masih belum paham juga, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.